Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 57. 1 jam telah berlalu. Kini Adrian dan Mairo sudah sampai di rumah kontrakan yang Adrian dapatkan di hari kemarin. Keduanya berdiri mematung di depan bangunan berukuran tidak terlalu besar itu. Setelah berjalan beberapa meter memasuki gang. Lokasinya memang dekat dengan kantor Adrian karena berada tepat di belakang gedung bertingkat itu. Hanya masuk ke gang-gang yang cukup sempit, namun setidaknya seperti yang Adrian harapkan. Hanya berjalan beberapa langkah saja menuju kantor tanpa mengeluarkan biaya transportasi. Warga baru ya? Adrian dan Mairo menoleh cepat ke arah sumber suara teriakan yang berasal dari perkumpulan ibu-ibu di sebelah kontrakannya, tepatnya selisih satu bangunan di samping kanan di sana. Namun, baik Adrian maupun Mairo, keduanya hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan salah satu dari 3 ibu-ibu di sana. Keduanya celingukan, karena pikirnya pertanyaan teriakan itu ditunjukkan ke orang yang melintas di sebelah kiri Mairo. Woi, sombong amat mentang-mentang pakai dasi. Toh sama aja kalau ternyata jadi penghuni kontrakan di sini juga. Kali ini suara lain yang menimpali, membuat Mairo baru tersadar jika mereka faktanya sedang menyapa kedatangan ia dan suami. Iya bu, maaf sebelumnya. Iya, saya warga baru di sini, ucap Mairo ramah sambil menganggukkan badan. Mari bu, saya masuk dulu. Imbuhnya yang sedikit pun tidak direspon 3 emak-emak di sana. Mungkin sudah terlanjur kecewa karena tidak ditanggapi sejak awal. Sedikit banyaknya perasaan Mairo mulai tidak enak. Baru datang saja sambutan penghuni sekitar kontrakan sudah membuatnya ciut. Bukan berarti bernyali ciut untuk menghadapi mereka. Akan tetapi suasana seakan memancing keributan. Pasalnya wajah-wajah mereka tadi nampak kurang bersahabat. Walau menyambut kedatangan ia dan Adrian. Atau memang itu sudah menjadi karakter mereka. Sudahlah, mau tidak mau situasi apapun di kontrakan harus Mairo lewati. Entah apapun tantangannya. Sementara Adrian terlihat cuek. Ia hanya memandangi tingkah sang istri, lalu mengikuti langkah Mairo untuk masuk. Tidak peduli dengan sikap ibu-ibu di sana. Baginya, tempat dimanapun asal bersama dengan orang yang disayang sudah cukup. Di tempat lain, sesapan kopi baru saja masuk ke kerongkongan seorang pria berjakun. Ketika seorang wanita berjalan perlahan menghampiri dari arah belakang tempatnya duduk. Meski pandangannya fokus mengedar ke hamparan langit senja melalui balkon lantai 2 rumahnya, membuatnya tidak lengah dari kehadiran wanita berpakaian seksi di belakangnya. Bersamaan dengan itu bibirnya yang mengembang mengiringi perasaannya yang tengah menikmati kehangatan suasana sore. Terpaksa sirna dalam sekejap ketika aroma parfum wanita itu menguar memenuhi indera penciumannya. Kenapa kamu kesini? Kedua tangan wanita cantik itu terpaksa menggantung ketika hampir sampai menutup mata sang pria. Ulasan senyum yang sempat menghias perlahan surut bersamaan dengan nada datar pria di depannya mengudara. Kenapa kamu kesini? Harusnya aku yang tanya. Kenapa kamu gak datang, mas? Tanya si wanita bernada manja. Ia kemudian sedikit menghentakkan kakinya sambil berjalan menuju kursi dan duduk di sana. Wajahnya sengaja ia tampakkan rasa kesalnya, berharap pria itu membalas dengan perhatian.
Aku udah nunggu lama loh. Dari kemarin. Kamu malah santai di sini. Kamu bilang sibuk, tambahnya terus menggerutu. Aku memang sibuk Nilam. Pria yang tak lain adalah Farel. Dia menoleh, menampakkan wajahnya yang datar, sedatar nada suaranya pada wanita yang ia panggil Nilam. Tapi sekarang enggak kan mas? Keduanya bertemu pandang sejenak hingga Farel lebih dulu mengalihkan tatapannya. Masih. Kalau gitu kita sempatkan malam nanti untuk keluar. Mau kan? Lengan Farel. Nilam tarik manja dengan mendongakkan wajah mendekat tepat di wajah Farel. Namun pria itu segera menipis pelan, mencoba menghindar. Kalau nurutin sibuk gak ada habisnya mas, imbuhnya. Malam nanti aku ada acara lain Nilam, kamu pulanglah. Aku tidak ada waktu untukmu. Enggak, pokoknya aku mau kamu datang ke rumah. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Tolak wanita bertubuh seksi itu. Ia tidak juga menyerah merayu Farel, meski ditanggapi dingin sejak tadi. Kamu enggak tahu ya, kalau aku itu kangen banget sama kamu mas. Emang kamu enggak kangen sama aku? Tanyanya. Nilam, sekarang apa maumu? Farel bertanya balik setelah terdiam beberapa saat. Apa maksud kamu mas? Nilam bertanya tidak mengerti. Tentu saja mauku kita bisa terus bersama selamanya. Namun ia jawab sendiri. Bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu? Kamu itu ngomong apa sih mas? Aku gak ngerti. Sudahlah, lupakan. Farel mengalihkan pembahasan. Tidak ingin suasana berubah tegang jika ia berkata jujur. Tapi kamu gak lupa sama janji kamu kan mas? Kalau kamu akan... Deringan ponsel Farel yang menggema beberapa detik sebelumnya mengharuskan Nilam menghentikan kalimatnya. Terlebih tangan pria itu memberi kode stop, membuatnya mulai bete. Kedua tangan ia lipat kasar ke dada sambil membuang muka ke arah samping. Kesal, itu yang Nilam rasakan saat ini. Sudah beberapa hari Farel tidak mendatangi rumahnya, setelah sebelumnya cukup rutin dengan kunjungan setiap hari, walau hanya sebentar. Namun kali ini pria itu memintanya untuk menunggu, ya entah sampai kapan. Sementara dalam hati terdalamnya, ia begitu rindu pada sosok yang namanya memenuhi relung hatinya itu. Selain karena ingin melepas rindu, kedatangan Nilam ke rumah ini juga tak lain adalah untuk menagih janji pada Farel yang dia ucapkan kala itu. Aku tidak punya banyak waktu Nilam. Aku sangat sibuk, Farel menjelaskan setelah mengakhiri obrolan telepon sambungannya. Membuat lamunan Nilam buyar seketika. Jadi aku tidak bisa datang ke tempatmu sekarang ataupun nanti, tambahnya sambil meletakkan ponsel itu ke atas meja. Terus, kapan datang ke rumahku? Tanya Nilam yang mulai sedikit mengontrol rasa kesalnya. Aku tidak tahu. Tanpa memandang lawan bicaranya, Farel meletakkan kembali secangkir kopi yang sempat diminumnya beberapa kali. Pulanglah, perintahnya. Seolah tidak peduli dengan hempasan napas kasar Nilam. Ia kemudian bangkit dari duduk dan berlalu begitu saja. Namun langkah Farel kembali terhenti ketika panggilan lantang wanita itu terdengar nyaring. Sementara Nilam yang merasa tidak diperdulikan segera menghampiri pria itu. Ini balasan kamu mas, setelah aku melakukan apa yang kamu minta, ucapnya mulai emosi. Farel menoleh malas, menatap datar wajah wanita cantik di sampingnya, kemudian berucap, aku sudah menjelaskan yang sebenarnya Nilam. Terima atau tidak, itu bukan urusanku. Ia melanjutkan langkah masuk ke dalam rumahnya. Wajah Nilam seketika memerah. Sepertinya ia tidak bisa lagi membendung emosinya yang kali ini sudah mencapai puncak. Wanita itu mengikuti langkah Farel bahkan lebih cepat. Ditariknya tangan pria itu dengan kasar.
kemudian menghadapkan paksa tubuhnya. Tidak peduli dengan beberapa ajudan Farel yang nampak siap siaga di beberapa titik. Bahkan ada yang hampir menghentikan apa yang Nilam lakukan namun tidak jadi. Mas, kenapa kamu tiba-tiba cuek sama aku? Di mana perhatian yang kamu berikan selama ini? Kamu janji akan nikahi aku setelah aku melakukan apa yang kamu minta. Dan sekarang kamu sudah lihat sendiri kan? Perusahaan Adrian sudah bangkrut. Mana janjimu? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ternyata antara Farel dan Nilam ini ada hubungan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.